sekali lagi shalom. Saya mau dengar suaranya lebih keras lagi. Shalom. Puji bagi nama Tuhan, kita boleh ada sampai saat hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Kita mau merayakan Natal, kita mau bersuka cita lebih lagi dari minggu-minggu sebelumnya. Oke, sebelumnya kita mau berdoa untuk kita boleh beribadah pada sore hari ini. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena cinta kasih-Mu, kami boleh ada sampai saat hari ini dengan tubuh yang sehat, Tuhan. Dan sebentar kami mau beribadah, Bapa, kami mau memuji muliakan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Persiapkan kami semua, kami mau berikan yang terbaik bagi nama-Mu, Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mungkin sedang dalam perjalanan, Tuhan Yesus berkati, yang menyertai sampai gereja ini dengan selamat, Tuhan. Terima kasih, kami bersiap untuk memuliakan nama-Mu dan kami siap menyenangkan hati-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus, bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersama-sama bagi nama Tuhan. Saya ucap untuk kita semua bagi berdiri. Haleluya. Kita semua mengangkat tangan bersama-sama, amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Saya minta tolong angkat tangan semuanya. Haleluya, haleluya. Mungkin kalau misalnya dapat warna atau tisu, bisa lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Come on. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama
Tuhan kita semua bersuka cita, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada sore hari ini kita mau untuk duduk diam mendengarkan Quran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik. Kita mau sukakan Tuhan dengan setiap pujian penyembahan kita pada sore hari ini. Sebab Dia Allah yang telah lahir. Dia datang untuk menyelamatkan setiap kita manusia. Dia datang membawa kabar sukacita, keselamatan yang kekal, yang membawa kita boleh kembali kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Desember, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana penyertaan Tuhan begitu sempurna, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Kita sampai di hari bukan karena kekuatan atau hebat kita, tapi karena Yesus, karena penyertaannya yang sempurna, karena anugerahnya yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga pemeliharaannya sempurna. Kita boleh sehat, kita boleh kuat sampai pada hari ini. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia begitu baik. Dia teramat baik. Setiap apapun yang Dia kerjakan, lakukan, itu mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang penuh dengan kekuatan daripada Engkau. Oh, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Kami tidak mampu berjalan tanpa-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan.
Dan biarlah pujian penyembahan kami itu boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Saya undang Bapak Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri, tetap di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau meninggikan Tuhan lebih lagi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. How great is our God. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kita mau tinggikan Dia. Oh, haleluya. Oh, sing how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing how great is our God. Sebab Engkau Allah yang bersama dengan kami. Sebab kami mau terus memuliakan nama-Mu melalui hidup kami Bapa. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan amin. Salam. Selamat Natal dan juga selamat hari jadi yang kedua Bethesda Abba Father. Hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan saya sampai hari ini, nyampe di sini karena wilayah Gresik hari ini bukan diguyur hujan tapi diguyur banjir. Ya, jadi jalan masuk ke tempat saya segini. Tapi puji Tuhan, ibadah pertama bisa kami lakukan. Setelah ibadah kedua, wah sudah nggak bisa hari ini. Bisa di Pak slide. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini bertemakan kesukaan besar, ya, kesukaan besar. Seperti yang disampaikan oleh sinode hari ini, semuanya
Gereja Bethesda bertemakan kesukaan besar. Mari kita akan baca firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Ya, kesukaan besar. Nah, firman Tuhan ini, saudara, berita ini disampaikan kepada para gembala yang sedang menggembalakan kambing domba di padang gurun. Saudara tahu siapa para gembala itu? Para gembala adalah secara sosial itu dipandang rendah pada zaman Yesus. Ya, dipandang rendah. Bukan rendah. Ya, tapi gembala ini memang dipandang rendah. Bayangkan saudara, orang yang dipandang rendah itu bagaimana hatinya? Orang yang dipandang rendah itu secara psikologi, ya, semangat juga nggak bisa, berkreasi juga nggak bisa. Kenapa? Karena pikirannya terbeban, ya, terbeban dalam hal yaitu tadi, ya, dipandang rendah. Ya. Nah, berita hari itu datang kepada para gembala yang dipandang rendah. Orang lain dipandang rendah pada zaman itu, tapi Allah mengizinkan hal yang sangat supranatural, spektakuler. Ya, malaikat datang ke situ, menghampirinya dan berkata, jangan takut, hari ini kesukaan besar terjadi bagimu. Ini sesuatu hal yang, berita yang luar biasa. Orang yang tidak dianggap, ya, orang yang dipandang rendah, bahkan kalau menjadi saksi di pengadilan, ini nggak bisa para gembala. Ya, ini orang yang ya ini kelas-kelas bawah begitu loh ya, kelas-kelas bawah. Tapi di mata Tuhan tidak ada kelas bawah, tidak ada kelas tinggi, ya. Tidak ada kelas menengah, semuanya di mata Tuhan itu sama. Seperti yang dialami para gembala ini. Orang boleh memandang bahwa para gembala itu orang yang ya rendah. Di mata Yesus tidaklah demikian. Di mata Yesus tidaklah demikian. Saudara, para gembala ini mewakili semua orang yang memiliki asal-usul reputasi, atau mungkin orang yang rendah, orang yang biasa, saudara, orang yang tidak memiliki apa-apa. Tapi satu hal yang dialami para gembala hari itu ialah, ya, mereka menerima penghargaan yang dari Tuhan. Penghargaan yang dari Allah. Malaikat datang secara langsung. Di dalam Yesus tidak ada yang namanya orang yang hebat, orang kaya, orang miskin, setrata, itu tidak ada. Semuanya dipandang Tuhan itu sama. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya, berita yang datang kepada kepada gembala-gembala itu ialah kesukaan besar terjadi. Apa sih kesukaan besar itu? Kalau kita bilang kesukaan, ya, anak-anak muda punya kesukaan, ya, ibu-ibu punya kesukaan, bapak-bapak punya kesukaan, ya. Ada yang kesukaan piara burung, ada yang kesukaannya main badminton dan sebagainya. Tapi apakah kesukaan ini kesukaan seperti itu, saudara? Ya, ternyata
Ada hal yang besar sekali yang disampaikan malaikat itu di dalam berita kesukaan besar itu. Apa itu kesukaan besar? Kesukaan besar itu, saudara, ada dua kata di situ. Kesukaan dan ada kata besar. Apa itu kesukaan? Kesukaan itu dari bahasa aslinya harah. Ya, harah itu penggembira atau memunculkan kegembiraan. Memunculkan kegembiraan. Biasanya, saudara, yang memunculkan kegembiraan itu keadaan, kondisi, situasi. Ya, isi dompet. Ya, kalau dompetnya isinya banyak itu wajahnya itu beda. Ya toh? Kalau depositonya atau tabungannya banyak, itu kesukaannya itu luar biasa. Tapi kesukaan dari kata harah, dari bahasa aslinya ini, saudara, kesukaan yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan yang bagaimana yang mempengaruhi hari itu? Ya, keadaan yang bagaimana yang mempengaruhi situasi saat itu yang bisa membuat orang sukacita? Gak ada. Ya. Tapi, saudaraku yang dikasih Tuhan, berita mengenai kelahiran Sang Juru Selamat itu lebih daripada cukup, yang mampu membuat orang-orang yang percaya kepadanya selalu bergembira di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan. Ya, karena kata harah ini, kata ini dipakai kalau saudara di dalam ini apa, buah roh. Ya, salah satu buah roh adalah sukacita. Pakai kata ini. Sukacita ini di dalam buah roh dipengaruhi oleh, dihasilkan oleh, diproduksi oleh Roh Kudus. Nah, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dalam berita kesukaan besar ini, sukacita yang muncul, sukacita yang terjadi pada saat itu karena kelahiran Sang Juru Selamat. Kesukaannya, kesukaan itu besar. Besar itu artinya apa? Hebat. Ya, ada kesukaan yang hebat, ada kesukaan yang dasar. Jadi kesukaan besar ini adalah kegembiraan yang dasar, kegembiraan yang kuat. Kegembiraan yang kuat itu ialah kegembiraan yang bersumber, yang dikarenakan Mesias itu, Juru Selamat itu lahir. Itu kesukaan yang besar. Ya, itu yang mempengaruhi kita ini kuat. Ya, kalau fokus kita kepada Yesus Sang Juru Selamat, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, ini kita tetap menjadi orang yang kuat. Ya. Kalau fokus kita sudah nggak ada pada Tuhan, fokus kita sudah mulai kepada dunia, saudara, nggak mungkin kita kuat. Ketika kita ketemu pasangan kita, ya, pacaran, jadian begitu, saking cintanya, saudara, orang jadian itu nggak ngerti hujan, nggak ngerti apa, nggak ngerti panas, nggak ngerti sakit. Kalau mau ketemu, itu ya, kalau mau ketemu, itu semangatnya luar biasa. Saya dulu ketemu istri saya dan kami jadian, kata anak muda zaman sekarang, keluar pelayanan, maksud saya keluar gereja, selesai pelayanan, saya bersama calon istri saya saat itu berjalan 8 kilo, saudara, dari gereja ke tempat rumah istri saya. Gak pegel, saudara. Ya, padahal gerimis. Ya, kenapa? Saya nggak tahu apa yang menyebabkan saya nggak capek, itu nggak ngerti. Padahal logika kalau jalan 8 kilo, ya, gerimis, waduh, ini, wah, pasti capek.
ya. Tapi fokus saya kepada itu tadi, berita tadi, bahwa wanita yang saya sukai dia menerima saya. Hari ini saudara, ada satu berita yang luar biasa. Yesus Mesias, ya, Mesias, Yesus Mesias, juru selamat yang diharapkan oleh semua orang, hadir hari itu, lahir. Dan berita itu seharusnya menguatkan kita. Tahun ini tahun kedua, saudara, ya. Perjalanan Bethesda Apapata. Saya percaya 2 tahun ini bukan berarti Pastor Jeffrey senang-senang, uang banyak, semua tercukupi, gak pernah nangis, gak pernah bergumul. Saya kira gak mungkin begitu, ya. Ada tangisan, ada masalah, ada kesulitan, tetapi mampu sampai 2 tahun, ya. Lebih tua Kristus Sabda sedikit. Kristus Sabda 13 tahun, saudara, ya. Oh banyak ya. Kristus Sabda 13 tahun, ya. Kristus Sabda 13 tahun. Banyak pergumulan, banyak persoalan, tapi kok sampai 13 tahun? Karena ada kekuatan yang menguasai kami, termasuk Mr. Jeffrey. Seminggu yang lalu ada teman hamba Tuhan dari gereja lain yang dibayar, ya saudara, dari pendetanya, penginjilnya itu dibayar. Cerita sama saya begini, Muse, apa? Aduh, hari ini gara-gara pandemi, apa? Gaji saya dipotong. Oh, berapa persen oleh gerejamu? 30%. Oh, nggak dipotong aja, kurang, dipotong. Terus fasilitas apa itu, tunjangan untuk anak istri dihapus. Aduh, ini majelis ini gak ngerti saya. Kalau di tempatnya Musa, di tempatnya Pak Pendeta gimana? Siapa berani potong gaji saya? Tak ada orang yang berani potong tunjangan saya. Waduh, enak ya, enak. Kalau saya gabung di situ gak apa-apa. Terus akhirnya istrinya tanya, gajinya bapak berapa? Gue gak gaji. Saya gak bergaji. Loh kok? Lah iya toh, saya gak bergaji. Sopo si wani motong gaji saya? Oh, saya gak ada tunjangan apapun. Tunjangan saya dari Yesus Kristus. Saya bilang sama dia, uangmu gajiamu dikurangi 30%. Saya wakeh, jutaan. Kamu sudah sukacitamu itu gak ada. Fokusmu kemana? Kamu khotbah kepada jemaatmu, haleluya, percaya kepada Yesus. Pendeta ini percaya sampai tunjangan gereja. Dia diam aja sekarang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kekuatan daripada Yesus yang lahir ke dunia ini seharusnya nggak cuma membuat sukacita, kekuatan pada saat Natal saja, tapi selama setahun itu tetap menjadi energi kita, ya, tetap menjadi energi kita, tetap menjadi energi kita. Karena apa? Yesus lahir ke dunia ini adalah kegembiraan yang hebat, kegembiraan yang dasar. Jadi saudara, itu yang mempengaruhi hidup kita. Tadi di depan saya katakan, apa kesukaan yang besar seperti itu, terus atau lahirnya Sang Juru Selamat hari itu, terus nggak ada masalah. Masalah dihentikan, tidak. Masalah tetap jalan. Kita tahu bahwa kelahiran Yesus diikuti serentetan masalah. Kalau saudara membaca dalam Matius 2, 16, 18, di sana dikatakan pembunuhan bayi-bayi. Ya. Maria dan Yusuf ketir-ketir, saudara. Ya, karena dia punya Yesus. Ya. Kesana kemari, bergumul banyak.
Tetapi apa? Persoalan-persoalan yang terjadi pada saat itu tidak meruntuhkan iman, tapi justru memberikan kekuatan. Ya, memberikan kekuatan. Makanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, di awal ucapan malaikat tadi dikatakan, jangan takut. Kesukaan besar ini menandingi atau mengimbangi rasa takut yang dihadapi oleh mereka. Saudara, ketika kita sudah menerima keselamatan, berita keselamatan tentang lahirnya Sang Juru Selamat itu sudah berkali-kali kita dengar. Yesus kita yakini, kita percaya bahwa Dia adalah Firman yang menjadi manusia. Dia adalah Mesias yang menjadi harapan semua orang. Makanya hari ini jangan takut. Apa itu jangan takut, saudara? Ya, dari bahasa aslinya probeo, bahasa Inggrisnya fear. Ya, takut ini bukan mau takut, akan takut atau segera takut, tapi takut ini sudah menjadi proses perjalanan hidup mereka. Takut itu sudah menjadi proses. Takut itu keadaan emosi yang tidak menyenangkan, karena disebabkan adanya sebuah keyakinan, ya, entah itu orang atau benda atau kondisi yang berbahaya. Kemungkinan besar ada ancaman teror di dalam hatinya. Bukan teror dari manusia, tapi teror dari pergumulan. Ya. Kata phobeo ini, kalau sudah baca di layar, ini orang Yunani, ya, memakai kata phobeo ini dari nama dewa yang kuat, ya, dari nama dewa yang kuat ini loh, ya, putra Ares dan dewa perang. Dia ini digambarkan dalam bentuk membangkitkan rasa takut yang mengaktualisasikan dewa teror. Itu orang Yunani sana. Kalau kata ini dipakai phobeo, saudara, ini berarti mau disampaikan satu pesan apa yang meneror hidupmu hari itu. Hei para gembala, begitu loh. Saya percaya yang meneror itu adalah ketika para gembala itu dipandang rendah. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, apa yang meneror hidupmu? Ekonomi kah? Dengan masa pandemi ini kita khawatir, kita bingung. Anak-anak muda, apa yang meneror hidupmu? Jodoh kah? Pak, di Kristen itu ceweknya dikit loh Pak. Sopo ngomong, ya? Cowoknya dikit loh Pak. Lagian gak sepiro ganteng, cantiknya pun gak seberapa. Sopo ngomong, saudara? Apa mbok kira Yesus itu gak, Allah Bapamu di surga itu gak punya stok untuk jodohmu? Ya karena pikiran kita tuh yang cantik-cantik gitu loh, yang cakep-cakep. Padahal cakep atau cantik itu tergantung apa? Ya, tergantung duit. Oh, tergantung duit. Kalau cantik tergantung duit, Pak Bu. Lo betul. Ya, ingin pasangannya cantik, minta lipstik aja diberikan yang 25.000. Ngono nuntut. Mah. Tak tukokno lipstik kayu balas. Selawewu. Boyo dibandani titik ngono lho. Mati urip pedake pipa gronjong. Roncongan gitu loh. Ngono nuntute. Sing ayu titik lho, gak koyo tangga sebelah. Sementara tangga sebelah itu, ya toh, ke salon. Sekali masuk salon 1 juta. Lah kok ya bojomu kayak ono 1 juta gitu supaya lebih cantik. Gak realistis. Kalau di bab sini gak ada tempat lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan takut apa yang meneror hidupmu hari ini. Berita Natal ini memberitahukan, jangan takut apa yang meneror hidupmu. Ya. Apapun yang meneror hidupmu, Tuhan sanggup menolong. Apa yang meneror hidup kita? Masa lalu kita, ketakutan apa saja, apapun. Gitu.
Jangan berkata, nggak mungkin aku sukses, nggak mungkin aku sanggup. Mungkin. Saya ketemu satu pemuda, saudara, pinter boleh, IQ-nya pinter sekali. Tapi apa? Ketika dia lulus di fakultas ekonomi di suatu universitas, dia ini kumlot. Tapi 3 tahun nggak kerja. Ya, ada sesuatu ketika saya melihat anak ini, ada sesuatu yang meneror hatinya. Ada satu yang meneror hatinya sehingga dia ini nggak ada perubahan sama sekali. Pinter pulih. Sharing sama saya ajak bicara, saya pancing. Ternyata apa? Dia patah hati dalam arti bukan sama pasangan, tapi patah semangat dengan ucapan orang tuanya. Ya, seringkali orang tuanya, "Alah, lu tuh bodoh, cantikmu boleh. Masa bisa kayak koko-kokomu itu, kayak kakak-kakakmu." Ini perkataan terus menerus, saudara. Sehingga sampai detik ini, itu yang meneror dia. Aku gak sanggup. Makanya kalau punya anak, jangan sekali-kali berkata-kata yang negatif, berkata-kata yang menyudutkan. Ya, karena itu akan meneror anak-anak saudara. Nah, hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang meneror hidupmu, apapun masa lalumu, Yesus sanggup membuat saudara luar biasa. Amin. Hari ini kalau saya bisa khotbah seperti ini, pernah saya saksikan beberapa tahun tahun lalu ya. Beberapa tahun berarti kan babnya sudah bertahun-tahun ya. Tahun lalu saya pernah saksikan di sini. Saya dulu itu SD, SMP, SMA dibully banyak orang teman-teman. Kenapa? Karena saya gagap. Saudara, karena saya gagap. Dulu itu kalau sekolah gitu baca bergiliran. Pas saya gurunya ngomong gini, Iswato, jangan baca. Setiap guru begitu. Jadi saya ini ya apa ya? Ya. Terus Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya protes sama Tuhan. Tuhan, nek pendeta ini gagap cuma ati syarat kabeh. Orang ngerti maksudku. Tuhan bilang kamu masuk sekolah teologi ya. Masuk sekolah teologi sampai tingkat 3 ya. Masih gagap. Ngamuk saya saudara. Loh kok sih gagap Tuhan? Aku khotbah itu gimana? Hari itu saat itu ada ini praktek khotbah. Wah, saya keringat saya, teman saya yang lain banyak keringat jagung-jagung. Saya gak sak jagung-jagung saudara. Sak pentol-pentol. Kenapa takut sekali? Loh, aku nanti nek gagap gimana? Saya bilang sama Tuhan, kalau saya hari ini khotbah gak beres, pulang. Nah, puji Tuhan. Ya. Dari 40 mahasiswa saat itu, saya termasuk ada di 5 besar. Saya semangat. Berarti saya dipakai Tuhan. Saya sudah dihilangkan Tuhan dari masalah kegagapan saya. Yesus sanggup menolong saudara. Apa yang meneror hidupmu hari ini? Jangan takut, jangan putus asa, jangan gampang musuh, jangan patah semangat. Yesusmu yang lahir ini, Dia sanggup menolong hidup saudara. Apa maksud isi pemberitaan itu? Di ayat 11 Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Apa hari ini? Kalau dalam Alkitab saudara, kata hari ini punya makna. Hari ini itu artinya ruang atau waktu yang telah ditentukan, nubuatan yang terkait. Artinya begini, hari ini nggak berdiri sendiri. Sudah dimulai ya 2000 tahun yang lalu, 4000 tahun yang lalu, mengenai nubuatan bahwa Yesus juru selamat lahir ya. Juru selamat datang ke dunia ya. Juru selamat hadir ke dalam dunia.
sudah dinubuatkan. Makanya ada hari ini. Jadi kalau nggak ada hari ini, ya nubuatan tuh omong kosong. Makanya kalau firman Tuhan katakan hari ini, kata hari ini, semelon, ini punya pengertian bahwa disinilah nubuatan digenapi. Hari ini nubuatan digenapi. Jadi kalau saudara jangan banyak cari-cari nubuat, ya. Nubuat belum digenapi. Banyak jemaat zaman sekarang cari pendeta yang bernubuat. Pak pendeta, saya 2011 jadi apa Pak? Lu pendeta dianggap dukun, Rek. Lu ada saudara, saya ngalamin banyak Pak. 2021 WA saya ada 45 yang banyak gitu. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Sukses enggak saya Pak? Saya pikir iki ajaran kondi gitu loh, saudara. Ya, nubuatan, ya, saudara. Kalau saudara kepingin tahu nubuatan, baca Alkitab. Alkitabmu itu selalu ada untuk hari ini. Janji-janji di dalam firman Tuhan itu selalu ada hari ini. Dan setiap ada hari ini, ada penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya ayo semangat jemaat Bethesda Abba Father. Semangat, ya. Saudara sudah masuk ke tahun kedua. Maju terus, pantang mundur, ya. Maju terus, pantang mundur, ya. Karena janji atau berita yang diterima oleh para gembala itu untuk semua orang, bukan untuk orang Israel saja, bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua orang, termasuk saudara yang tinggal di Sidoarjo ini, termasuk saudara dan saya yang tinggal di Jawa Timur ini, mengalami nubuatan itu, menerima nubuatan itu, juru selamat itu untuk saudara dan saya. Lukas menulis Injil ini bukan untuk orang Yahudi, karena pembacanya ini bukan orang Yahudi. Kalau saudara membaca dalam Lukas 1 ayat 1 ada kata Theophilus yang mulia, itu bukan orang Yahudi. Jadi artinya kalau Lukas menulis ayat ini, Lukas menulis berita ini, Lukas mau katakan berita untuk semua orang. Hari itu gak ada agama, saudara. Jadi kalau untuk semua orang ini berarti untuk semua orang Kristen. Loh, belum ada agama apapun. Ketika Yesus lahir itu belum ada agama. Agama apa yang lahir? Saat itu gak ada. Kapan agama Kristen hadir? Di Antioquia. Jauh sesudah Yesus lahir. Jadi kalau Yesus lahir ke dunia ini untuk siapa? Semua orang. Entah itu apapun agamamu. Semua orang. Ya, karena hari itu gak ada agama. Belum lahir agama pada waktu itu. Agama apapun belum lahir agama saat itu. Jadi ini berita untuk semua orang, bukan untuk orang Kristen. Wah, aku Kristen, oh itu berarti untuk aku. Salah. Kristen zaman sekarang. Zaman dulu gak ada Kristen, ya. Jadi jangan sampai kita dibodohi orang. Loh, itu kan orang Kristen, itu untuk orang Kristen. Hari ini memang kitab ini, Lukas ini dimiliki oleh orang Kristen. Tapi latar belakang saat itu, peristiwa itu bukan untuk orang Kristen. Karena hari itu gak ada agama. Tapi untuk semua orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memahami Natal ini dengan benar. Supaya apa? Berdampak besar di dalam hidup saudara. Mari kita pahami Natal ini dengan benar supaya kita memiliki kekuatan. Natal tidak identik dengan yang baru-baru, tidak. Natal tidak identik dengan suporia yang tanpa batas, tidak. Natal itu adalah kita diingatkan, kita orang berharga di mata Tuhan. Kita diingatkan supaya tidak takut menghadapi hidupmu. Apapun yang meneror hidupmu, ekonomi atau apa saja, jangan takut. Dia hidup.
Yesus bukan hanya lahir, dia bukan hanya mati, tapi dia juga bangkit naik ke surga, ya, menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Selamat Natal, selamat ulang tahun Bethesda Abba Father. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami tahu tentang siapa kami. Hari ini kami tahu siapa kami, Tuhan. Tuhan menolong kami. Tuhan membuat kami berharga di mata-Mu. Ampuni kami Bapak. Seringkali konsentrasi kami kepada kata-kata orang, kepada sikap orang, kepada pendapat orang tentang kami. Tuhan Yesus, hari ini gembala yang dipandang dunia, dipandang lingkungan hina, najis, tetapi di mata Tuhan berbeda jauh. Dia yang pertama menerima berita tentang lahirnya Juru Selamat, berita tentang kesukaan besar ini terjadi. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Jeffrey. Roh Kudus memberi kekuatan, damai, sejahtera dengan seluruh keluarga dan jemaat. Biarlah membawa Abba Father ini menuju seperti yang menjadi visi misi hamba-Mu. Berkati diaken, berkati jemaat semuanya. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir melawat pribadi lepas pribadi, kami percaya tidak ada rasa takut lagi yang menguasai hidupnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri. Natal bagi kita adalah sebuah damai. Natal bagi kita adalah sebuah sukacita. Dan Natal bagi kita adalah sebuah bahasa yang Tuhan beri untuk kita saling mengasihi dan kita mengasihi sesama kita. Natal selalu diidentikan dengan cahaya, dengan lilin, yang berarti bahwa setiap kita hendaklah menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Kehadiran kita gereja tanpa tembok adalah menyinari, memberikan kasih kepada siapapun tanpa ada batasan tembok dan sekat. Jadi pada malam hari ini kita bersama merayakan, kita angkat pujian. Stars are brightly shining. Tis the night, oh dear Savior's birth. Long may the world in sea and air abiding till He appear and the soul fell His word.
Ada orang Majus dari timur. Dia memberikan persembahan yang dibawa untuk anak bayi Yesus. Persembahan itu memiliki sebuah lambang. Emas melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi raja yang agung. Kedua kemenyan melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi imam agung. Mur melambangkan bayi Yesus yang kelak akan mati dan menebus dosa manusia. Pada saat ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi kanak-kanak Yesus. Kita angkat persembahan kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah lahir di dunia dan Engkau memberi hadiah yang terbaik untuk kami. Kami hendak memberi untuk anak-anak Yesus sebagai pengganti emas, kemenyan, dan mur. Dan biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
persembahan mingguan. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih. Pada hari ini Kau berikan kesempatan kami memuji muliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bila Tuhan Yesus sudah memberkati hamba-Mu sudah menyampaikan firman, itu bisa menjadi berkat dan rema bagi setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan mingguan. Tuhan berikan kami kesungguhan hati, ketulusan hati, dan memberikan yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Kami bisa sampai saat hari ini itu karena kasih anugerah-Mu Bapa, dan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus dengan kesungguhan hati kami berdoa dan kami siap memberikan persembahan yang terbaik. Amin. Mungkin sembari melakukan persembahan, kita juga bisa mendengarkan dan bisa melihat tayangan pengumuman. Bila ku renungkan jalan bersamamu, betapa ku bersyukur selalu melewati waktu teruji kasih-Mu. Semakin hari ku mengasihi-Mu. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang terbaik, Kau limpahkan rahmat-Mu baru setiap hari. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis rahmat-Mu. Selalu ada pertolongan bagiku. Bila ku renungkan jalan bersamamu, betapa ku bersyukur selalu melewati waktu teruji kasih-Mu. Semakin hari ku mengasihi-Mu. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang terbaik, Kau limpahkan rahmat-Mu baru setiap hari. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis rahmat-Mu. Selalu ada pertolongan bagiku. Ibadah Raya Minggu 20 Desember 2020 dengan pembicara Pastor Rekan Freddy Timbok. Mari ajaklah rekan dan saudara Anda untuk bersama-sama beribadah. Gembala Natal sudah berkumandang. Gembala Yagen beserta seluruh Abba Father Families mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Damai sejahtera, sukacita, dan anugerah Tuhan Yesus
Demikianlah BAS minggu ini. Terima kasih atas kehadiran saudara. Sampai jumpa lagi dalam ibadah Apa Father berikutnya. Grace to you and Jesus bless you. Ya, ini berkaitan bersamaan dengan hari ulang tahun gereja. Saya ajak maju ke depan Evangelis Lestiana Sitohan, Pak Indra, Ibu Prilia, mana Ibu Prilia? Ibu Prilia, Pak Indra, Pak Yonas, Pak Stephen, sama Pak Daniel. Ya. Daniel, si Daniel. Ini adalah orang-orang pertama yang terus mendampingin saya. Sebenarnya perintisan ini adalah sudah 4 tahun, sudah bukan 2 tahun ya. Tapi kebetulan pada waktu itu Tuhan izinkan kita keluar dari kapal yang cukup besar, sehingga kapal ini harus berjalan sendiri. Dan 6 orang inilah yang dari kapal yang lama sudah 4 tahun terus membantu saya. Pak Indra, Bu Prilia, Ibu Lesti, Pak Yonas, ini adalah jemaat mula-mula. Stephen dan Daniel ini adalah profetik. Jadi mulai pembukaan pertama kali gereja di tempat ini 4 tahun yang lalu, hanya tersisa mereka berdua ya. Yang lainnya sudah entah ke antah berantah. Jadi ulang tahun ini adalah ulang tahun mereka berenam juga ya. Ya kita nyanyikan Happy Birthday ya. Ya. Yuk berenam hadap ke sini. Ayo potong kuenya. Sama-sama. Happy birthday. Pegang sama-sama. Berenam, yuk. Happy birthday to you. Terima kasih. Yuk. Kembali ke tempatnya masing-masing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu
Engkau menyertai Pastor Iswanto dan segenap pelayanannya di Gresik. Juga Engkau menyertai anak cucunya. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Natal kali ini adalah Natal yang indah, Natal yang penuh damai sejahtera. Dan biarlah tahun ke depan akan lebih baik lagi. Engkau memakai seluruh diakon-diakonis yang ada untuk memenangkan banyak jiwa lagi demi hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan kami, menengadahkan wajah kami dan memohon berkat daripada-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan damai dari Bapa, cinta kasih dari Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai dengan Maranatha sudah datang kedua kali, dan nama-Mu tertulis di dalam kitab kehidupan. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Selamat Natal, selamat hari Ibu, dan selamat datang. Selamat Natal. Ada beberapa persembahan. Yang pertama dari Gereja Anak Warrior Kid. Ya. Gereja anak kita ini 3 serangkai sudah 2 tahun tidak nambah-nambah ya. Tidak nambah-nambah 3 aja ini ya. Yes. Ayo maju anak-anak, anak-anak Tuhan Yesus. Ya, teman-teman profetik boleh menyesuaikan. Kalau yang ini, yang gitar ini murid sekolah minggu yang paling tua ini, paling sulung ya. Ya, anak-anak masih di depan. Ini ada komandannya ini ya. Mari Ibu Christine maju ke depan. Ya, Ibu Christine ini mau memberikan kado untuk anak-anaknya ya. Silakan trainer Warrior Kids. Excel, mana Excel? Nah, ini Excel ini yang sering membantu di lighting ya. Ini Excel ini yang sering bantu di lighting. Persiapan berikutnya Ibu Vera CS. Ini jauh-jauh dari Amerika ini. Belum, Ibu Vera dulu, nanti wanita Bethesda terakhir.
Ya, terima kasih kembali anak-anak. Untuk Adel nanti diwakilkan ke Pastor Freddy ya. Pastor Freddy untuk Adel bisa diwakilkan. Mantap, ini. Hey bro. Ya. Sekarang penampilan dari Ibu Jessica. Nggak jadi ya. Oh. Berarti wanita Bethesda Indonesia WBI apa Father? Ayo, the power of mak-mak ini. Ayo, the power of mak-mak. Tidak mau kalah ini the power of mak-mak. Bapak emak ikut kan sama siapa? Ayo, bapak-bapaknya ikut ternyata ya. Nggak mau kalah ini bapak-bapaknya. Ayo WBI maju semua WBI. Ayo WBI the power of mak-mak. Joget lu. Aduh Bang Jan. Aduh Bang Jan. Ayo. Ya, inilah wanita Bethesda Indonesia apa Father? BBI apa Father?
Prilia tinggal di tempat. Ibu Prilia tinggal di tempat. Saya panggil dua anak STT yang sudah 2 tahun bersama kita, Hani dan Yani, untuk maju ke depan. Ibu Prilia mana ya? Oh, sakit ya? Ya sudah. Ya, Hani dan Yani maju ke depan. Ada kado Natal katanya Ibu Lia ya. Selanjutnya persiapan Prophetic and Friend. And Friend ya, betul ya, Friends. Prophetic and Friends. Ya, ini penampilan terakhir. Habis itu kita doa makan yang dipimpin oleh Pastor Freddy. Ya, Prophetic and Friends. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah datang di sini, ibu-ibu, bapak-bapak. Disyukur terhadap Tuhan kita bisa bersatu kembali di sini. Sedikit cerita saja, kita ini berbeda keyakinan ya. Saya nggak yakin, itu yakin. Sama halnya, kita sama-sama nggak yakin, tapi karena pada dasarnya ya ini serius untuk Tuhan, ya akhirnya diyakini aja lah, coba doa lagu aja. Mungkin nanti kalau ada salah-salah ataupun dan lain sebagainya mohon dimaafkan dan dimaklumi, karena semua kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Siap guys? Ku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling temukan cintamu di saat kau menanti
untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hatiku. Oh
siapa mereka ya. Ini dari Bani Kedar, ini dari Katolik. Inilah gereja tanpa tembok Tuhan Yesus untuk semua orang. Amin. Kita berdoa untuk doa makan Ibu Vera.